Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi hadir ke hadapan Anda dan kita hadirkan terlebih dahulu informasi pilihan dari Jakarta di mana dua kelompok remaja Tambora dan Taman Sari kembali terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat malam tadi. Nah, dua kelompok remaja yang berasal dari wilayah Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat saling serang dengan menggunakan batu, botol, dan senjata tajam. Tawuran yang tak berlangsung lama ini menyebabkan satu orang terluka namun berhasil selamat. Warga berharap petugas kepolisian setempat melakukan penjagaan di lokasi ini agar kasus serupa tidak terulang lagi. Siapa itu? Alif. Ayo lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. Pagi Andi Kumala dan juga pemirsa langsung Weekend ini lagi ngapain aja pemirsa? Sudah sarapan atau belum? H-2 nih, karena sudah mau berakhir libur panjang. Iya. Jadi dibiasain bangun pagi, nonton Apa Kabar Indonesia Pagi ini salah satunya akan membiasakan kita untuk kembali bangun pagi. Apalagi ngeliat Andi Kumala. Aku mau tanya nih, Philip ulang tahunnya kapan? Ulang tahun bulan Juni. Wah, masih lama. Masih lama. Tapi pemerintah mau kasih kode ulang tahun nih buat Philip. Cek kesehatan gratis. Betul Jadi sekali. bagi warga masyarakat yang berulang tahun nanti akan ada cek kesehatan gratis mulai Februari 2025. Nah, bagaimana implementasinya, caranya, di mana saja? Nanti kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Karena betul sekali, karena saya butuh cek kesehatan, terutama mental. Kayaknya agak Mental health-nya kurang ya. Oke lah kalau begitu, pemirsa kita langsung saja ke, ini ada berita menarik nih, ada dua bangunan kontrakan yang biasa disewa oleh keluarga pasien terbakar. Ini kejadiannya terjadi di wilayah Bandung. Nah, ludes di lahap si Jago Merah. Ini kejadian kebakaran terjadi pada Jumat malam, Andi Kumala. Ya, angin kencang mengakibatkan kobaran api cepat membesar hingga menghanguskan dua bangunan kontrakan dan membuat kepanikan bagi penghuninya. Belum diketahui pemirsa dari mana api berasal, 6 unit petugas kebakaran langsung diturunkan ke lokasi kejadian. Petugas sempat mengalami kesulitan karena adanya tabung gas yang bocor sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sebagian penghuni kontrakan terpaksa harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Beralih ke Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa tak terima dengan adanya aktivitas penjualan minuman keras di wilayahnya. Puluhan warga perumahan Gria Puspitasari, Makassar, Sulawesi Selatan menutup paksa toko penjual miras. Nah ini di kampungnya Andi Kumala bukan nih, Makassar nih. Kalau yang jelek-jelek aja disebut. Oke, puluhan warga ini menutup toko dengan spanduk yang berisi tulisan penolakan penjualan miras. Menurut warga, toko tersebut menutup aktivitas penjualan miras dengan kedok menjual barang campuran. Namun saat didatangi oleh warga, justru ditemukan sejumlah botol miras. Dalam aksinya, warga setempat membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan aktivitas penjualan miras di daerahnya. Tentunya ini juga salah satu upaya dari warga untuk mengurangi penjualan miras dan bisa berujung pada positif, tawuran. Ya, supaya tidak ada lagi penjualan miras dan juga mengantisipasi adanya tindakan-tindakan kriminalitas akibat mengkonsumsi miras. Nah, sekarang tadi juga di berita pertama kita udah melihat ya, tawuran-tawuran itu juga salah satunya akibat dari mengkonsumsi miras. Oke, sekarang kita ke wilayah lainnya, kita ke Bengkulu nih pemirsa. Pelaku pembunuhan terhadap dua wanita di Mukomuko, Bengkulu berhasil ditangkap oleh warga. Pelaku diringkus usai melakukan pembacokan secara brutal terhadap dua orang ibu rumah tangga hingga meninggal dunia. Tersangka SB yang tega menghabisi dua orang ibu rumah tangga dengan menggunakan senjata tajam dibekuk warga dan akhirnya diserahkan ke polisi. Tersangka yang berprofesi sebagai petani, warga SP10 Kecamatan 14 Koto Kabupaten Mukomuko ini membacok dua orang korban, yakni Turni dan Umi Khofifah,
di kawasan Madrasah Sanawiyah Desa Tanjung Mulia, Mukomuko, Bengkulu. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengungkap motif tindakan dari tersangka. Ya, kita beralih ke informasi pilihan lainnya dari Bali ya. Tim SAR gabungan menemukan jasad Kyung Dam Oh, warga negara asal Korea Selatan yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Agung. Korban ditemukan meninggal dunia pada hari kedua pencarian di ketinggian 2.200 meter. Sejauh ini korban diketahui mendaki Gunung Agung memang dilakukan tanpa pemandu. Diduga korban terpeleset dari tebing saat melakukan pendakian secara seorang diri. Saat ditemukan korban dalam posisi tertelungkup di jalur pendakian Pasar Agung kurang lebih 100 meter di bawah jalur. Di tubuh korban terdapat luka terbuka di bagian kepala diduga akibat benturan dengan batu-batu. Sementara itu proses evakuasi jasad korban pun memakan waktu hingga 2 jam mengingat lokasi tempat korban ditemukan ini cukup dalam. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit unit darurat Karangasem menggunakan ambulans untuk pemeriksaan secara lebih lanjut. Oke, Andi Kumala, tadi kita udah lihat ya bagaimana di awal tahun 2025 ini beritanya nggak enak banget. Ada yang meninggal, tadi juga kita udah lihat olahraga, ada aksi olahraga. Aksi tawuran tuh aksi olahraga. Ada lempar lembing, Olahraga apa tapi itu? memang pakai batu. Jangan macam-macam. Oke, nah ini sekarang juga masih ada kejadian yang melibatkan ini cuaca buruk terjadi yang viral di media sosial ini. Sebuah unggahan yang memperlihatkan saat angin kencang berhembus di atas jembatan Suramadu. Gambar amatir pengendara motor dari sisi Madura mengarah ke Surabaya merekam saat angin berhembus kencang di atas jembatan Suramadu dan sejumlah pengendara motor pun terpaksa berhenti meneruskan perjalanan. Bahkan kalau dilihat tampak beberapa pengendara berpegangan pada besi pagar jembatan Suramadu tidak berani menerobos karena anginnya sangat kencang dan sangat membahayakan. Ini membuat oleng ya para pengendara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan menyebut peristiwa angin kencang sulit diprediksi karena datang secara tiba-tiba, apalagi saat cuaca ekstrim melanda. Pengendara motor pun diimbau untuk selalu berhati-hati saat melintasi jembatan Suramadu. Kita kembali ke informasi dari Jakarta, pemirsa. Kecelakaan tunggal truk kontainer terjadi di ruas tol Jor, kilometer 28.800, Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat sore. Kecelakaan tunggal ini menimpa sebuah truk kontainer peti kemas. Pada bagian badan kontainer tersandar di jalur seberangnya usai terguling menabrak pembatas jalur tol. Menurut salah seorang saksi, truk sempat menabrak sebuah mobil yang berada di depannya. Kemudian sopir truk melompat keluar ke jalan tol. Korban tergeletak di tengah ruas jalan tol sehingga mengalami luka patah tangan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pasar Bo untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kecelakaan tunggal ini, arus lalu lintas di ruas tol Jor kilometer 28.800 sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Oke pemirsa, tadi adalah berita-berita pondasi kita pada pagi hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali tentunya dengan berita di hari ketiga di tahun 2025 ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Hari ketiga di tahun 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Berbeda seperti hari-hari biasanya, di hari ketiga tahun 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih menggelar aktivitas kenegaraan sekaligus rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah berada di Istana Bogor mulai hari Senin siang. Sejumlah mobil pejabat Menteri Kabinet Merah Putih nampaknya juga tiba di Istana Bogor. Seperti mobil milik Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, kemudian ada juga Menteri BP2MI Abdul Qadir Karding. Disusul mobil milik Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Pada kesempatan ini turut terlihat kehadiran dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam agenda kenegaraan kali ini. Nah, pemirsa, Presiden Prabowo juga perintahkan kepada kementerian terkait bahan baku untuk makan bergizi gratis harus bersumber dari desa untuk menggerakkan perekonomian. Karena hal tersebut diungkapkan oleh Presiden saat menggelar rapat terbatas di Istana Bogor. Ya, dalam arahannya Presiden Prabowo menginginkan bahan baku program makan bergizi gratis harus dari Indonesia dan dari desa-desa ini untuk menggerakkan ekonomi pedesaan. Betul sekali. Hal tersebut diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, dan atas arahan tersebut Menteri Koperasi Budi Setiadi siap melibatkan ribuan koperasi yang memproduksi beragam komoditas untuk menyukseskan program unggulan pemerintah tersebut. Nah, ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, ya, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor, ya. Dari koperasi apa koperasi? Koperasi ada data, kita sudah menyampaikan ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada datanya kok. Nah, ini kabar gembira lagi, pemerintah segera menghapus utang bank bagi 1 juta pelaku UMKM dengan nilai mencapai 14 triliun rupiah. Dan kesempatan itu juga disampaikan untuk Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Yang sudah ada di dalam daftar hapus buku itu kurang lebih sekitar 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu yang bisa dihapus tagihan tuh, ada 1 jutaan. Nah, untuk memasukkan itu dalam list hapus tagih, kita putihkan lagi, sampai hari ini kurang lebih kita berpotensi, kita bisa kurang lebih 67 ribuan. Itu 67 ribu. Namun target kita memang semua yang ada kurang lebih 1 jutaan itu mau kita hapus tagihkan supaya semua bisa longgar, bisa putih kembali lah, dan bisa mendapatkan fasilitas pinjaman kembali. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan ambang batas atau presidensial threshold 20% untuk capres-cawapres. Ya, Jokowi menyebut putusan MK itu adalah harapan dari masyarakat. Keputusan final dan mengikat, kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Ya, harapannya kan seperti itu, sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk pembuat undang-undang yaitu DPR. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih memiliki informasi penting dan menarik untuk Anda. Di antaranya adalah ada seorang murid nih yang menusuk gurunya saat kepergok memasuki rumah guru tersebut. Nanti kita akan lihat alasannya apa dan apa yang saat ini terjadi. Kita akan update di Apa Kabar Indonesia Pagi usai jeda.
Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang guru ditusuk menggunakan pisau usai memorgoki anak muridnya, seperti yang tadi saya informasikan, dalam rumahnya. Jadi ini karena kaget murid tersebut akhirnya menusuk guru. Dan informasinya sang murid juga berada di rumah guru karena mencari makanan. Ya. Begitu ya. Guru SMP ini menderita luka parah setelah ditusuk oleh tetangganya yang masih berusia 16 tahun di Kampung Ciagel, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Dan belakangan diketahui pelaku merupakan muridnya yang masuk ke dalam rumah korban secara diam-diam. Saat itu pelaku diduga panik dan menusuk korban sebanyak 3 kali. Kemudian korban mengalami luka serius di bagian perut dan tangan. Menurut tetangga korban memang sempat berteriak meminta tolong kepada warga setelah mengalami penusukan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Hingga kini korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait kasus penusukan yang dilakukan oleh murid kepada gurunya, kami sudah terhubung dengan Kompol Andri Surya Kurniawan selaku Kapolsek Cikande Serang. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Mas Philip, selamat pagi Mbak Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kapolsek, jadi bagaimana Pak perkembangan terakhir dari kasus penusukan yang dilakukan oleh murid kepada gurunya ini Pak? Untuk perkembangan terakhir kasus ini kita sudah naik sidik, anak pelaku, anak T ini memang terbukti melakukan penusukan dengan adanya barang bukti sebuah pisau dapur. Iya Pak Kapolsek, apakah benar ini adalah muridnya sendiri yang melakukan penusukan tersebut dan masuk ke dalam rumah guru ini Pak? Betul Mbak, kebetulan anak T ini merupakan murid di mana korban mengajar, tapi korban bukan guru kelas dari anak T tersebut Mbak. Iya, kita juga ingin tahu apa alasan dari murid tersebut masuk ke dalam rumah gurunya. Apakah benar mencari makanan, Pak? Informasi dari saksi yang kami periksa bahwa anak tersebut kebetulan kan tetangga dari korban, sebelahan rumah, cuma dipisah gang kecil kurang lebih lebarnya 1 meter. Melihat rumah kosong, anak T melalui pintu belakang yang kebetulan tidak terkunci masuk. Nah, korban pulang dari rumah orang tuanya malam hari mendengar ada suara-suara di belakang. Ke belakang saat menghidupkan lampu, anak T panik. Kemudian mencoba lari, sempat ditahan sama korban karena panik, meraih pisau dapur, melakukan penusukan 2 kali di tangan dan 1 kali di perut. Kemudian untuk tindakan kepada pelaku sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Mengingat pelaku masih berusia di bawah umur ya Pak ya. Dari pihak kepolisian sendiri selama melakukan penyelidikan seperti apa Pak? Untuk anak T kami amankan di Polsek ya. Malam itu juga kami lakukan pencarian setelah kejadian. Kami temukan kebetulan, terus kami amankan di Polsek. Kita lakukan pemeriksaan. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Litmas karena anak tersebut masih di bawah umur 15 tahun. Begitu, Mas Philip. Sementara untuk kondisi psikologi dari anak sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Apakah masih syok atau seperti apa Pak? Untuk saat ini memang awal-awal anak T ini agak sulit kita ajak komunikasi. Pertama memang karena mungkin karena shock terkait kejadian tersebut, kendala bahasa juga agak kurang
lancar berbahasa Indonesia karena biasanya berbahasa daerah di sini. Tapi 2 hari setelah sehari kemudian, 2 hari kemudian sudah mulai bisa diajak komunikasi, Mas. Jadi pada saat kita melakukan interogasi juga sudah bisa menjawab. Iya, dari informasi yang digali oleh aparat kepolisian kepada pelaku ini, apa yang disampaikan oleh pelaku, Pak Kapolsek? Ya, anak T mengakui saat dia kepergok itu ngambil pisau terus nusuk. Saat ditanya apakah kenal dengan yang ditusuk, kenal, namanya dia manggilnya Teh Tuka begitu. Ya, lalu saat ini kondisi dari korban sendiri atau gurunya tersebut bagaimana, Pak, saat ini? Alhamdulillah, Mbak, untuk korban berangsur-angsur membaik. Kemarin korban sudah keluar dari rumah sakit besar, sudah melaksanakan rawat jalan di kediaman korban. Apakah dia mengetahui siapa yang melakukan hal itu atau melakukan penusukan terhadap dirinya, Pak? Korban kenal, Mbak, dengan si anak T ini karena memang rumahnya bertetanggaan dan setiap hari juga berinteraksi. Pada saat anak tersebut tadinya mau melarikan diri, sempat disapa juga sama korban, kamu lagi ngapain di sini? Karena panik mungkin ketahuan, lakukan penusukan. Jadi korban dan pelaku ini, anak T ini, anak T ini sebenarnya memang saling kenal karena bertetanggaan. Apakah sejauh ini juga korban telah memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian dan seperti apakah sosok pelaku terduga penusukan ini, Pak? Untuk korban sendiri, karena kemarin masih dirawat intensif di rumah sakit, Mas Philip, belum kami mintain keterangan karena memang kondisinya masih belum memungkinkan. Jadi kita belum meminta keterangan dari korban, tapi kita sudah meminta keterangan dari saksi-saksi yang menolong korban pada saat itu. Lalu perlakuan hukum untuk pelaku anak di bawah umur ini nanti seperti apa, Pak? Nah, kita sudah berkoordinasi, Mbak, dengan Bapak Slitmas. Kita juga sudah berkoordinasi dengan PH untuk pendampingan kepada anak tersebut, Mbak. Jadi dalam proses sidiknya ini nanti kita akan intens berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Kompol Andri Surya Kurniawan selaku Kapolsek Cikande Serang terkait update informasi kasus penusukan yang dilakukan oleh murid kepada gurunya. Terima kasih Pak Kapolsek, selamat pagi Pak. Selamat beraktivitas kembali Pak Kapolsek. Agak miris ya, iya, malah ya kalau kita lihat ya. Guru dan murid. Guru dan murid. Dan juga bertetangga. Dan juga saling bertetangga, kenal. Begitu. Dan sangat disayangkan sangat hanya disayangkan. karena panik ya, anak ini terpaksa menusuk guru. Baik, kita akan ke berita selanjutnya nih. Ada polisi yang menangkap Ajat Supriyatna, orang pertama yang menyewa mobil milik korban yang tewas ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari lalu. Ya, pasca kejadian Ajat bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di Pandeglang, Banten. Ajat Supriyatna adalah salah satu sosok yang bertanggung jawab atas pencurian mobil milik Ilyas Abdurrahman yang kemudian tewas ditembak komplotan penggelapan mobil rental. Ajat ditangkap di sebuah rumah kontrakan wilayah Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ia adalah tangan pertama komplotan yang menyewa mobil milik korban. Dari Polres Pandeglang, Ajat akan diserahkan ke Polresta Tangerang untuk penanganan selanjutnya. Ya, ini kemarin seorang bos rental mobil dan rekannya menjadi korban penembakan dari penyewanya di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak.
Dan ini adalah detik-detik peristiwa penembakan bos rental mobil yang terjadi di dalam sebuah minimarket. Dan pemirsa, inilah keributan yang terjadi antara pihak pemilik mobil rental dengan kelompok penyewa mobil di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Pemilik mobil rental memang hendak mengambil mobilnya karena penyewa akan membawa kabur mobilnya. Kemudian penyewa mobil melepas alat GPS yang terpasang di mobil rental. Akibat kejadian ini, 2 orang menjadi korban tembak oleh penyewa rental mobil yang kini masih buron, dan informasinya semalam telah ditangkap ada terindikasi oknum TNI Angkatan Laut ya, Andi Gumala ya. Nanti kita akan mengupdate terus hasil penyelidikan lebih lanjut. Betul sekali. Dan akibat kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 1 korban lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Balaraja. Polisi juga mengindikasi pengejaran pelaku yang berjumlah 4 orang. Oke, kita ke berita lainnya pemirsa. Seorang remaja perempuan menjadi korban perundungan oleh sekelompok remaja perempuan lainnya di Warga Jaya, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, korban C dianiaya secara fisik dan verbal. Korban menyampaikan permintaan maaf berulang-ulang, namun tak menghentikan aksi perundungan yang dilakukan oleh sekelompok lainnya. Akibatnya korban terluka memar, dan kasus perundungan ini setelah ditangani unit PPA Satreskrim Polres Bogor dibantu Polsek Sukamakmur. Dan kini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Padahal wanita ini ya, sangat disayangkan ya, Andi Gumala. Salah, wanita sama wanita. Wanita sama wanita. Bisa. Cocok nih One Pride nih, daftar One Pride. Iya, disalurkan ke olahraga ya. Olahraga, betul. Kayak kata Philip tadi ya, tawuran juga olahraga. Ada lari. Bully juga olahraga. Bully juga olahraga. Tapi harus yang ke positif, ke hal-hal yang positif kita salurkan ya. Ya, kita ke informasi pilihan berikutnya pemirsa. Seorang oknum guru SMP digerebek oleh warga karena diduga berbuat asusila dengan seorang siswinya di dalam masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir terlihat ruangan yang digunakan oleh oknum guru SMP saat diduga berbuat asusila dengan seorang siswi. Dugaan perbuatan asusila oleh oknum guru AR dan siswi SMP NA ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu. Meski dipergoki sedang berduaan di salah satu ruangan masjid, keduanya mengaku tidak berbuat asusila. Kemudian keduanya digiring oleh warga ke halaman masjid hingga menjadi tontonan warga sekitar. Saat petugas kepolisian tiba, keduanya langsung dibawa ke kantor polsek setempat. Yang tidak habis pikir kenapa harus di masjid ya? Ini kan tempat ibadah. Tempat ibadah ya. Oke pemirsa, di awal tahun 2025 Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan baru. Kali ini rakyat dikasih yang enak-enak nih, yaitu cek kesehatan secara gratis. Tentunya akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi di segmen selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas di bidang kesehatan. Di awal tahun 2025, Prabowo membuat program yang pro rakyat, yaitu cek dan screening kesehatan secara gratis mulai Februari mendatang. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan anggaran program tersebut sebesar 4,7 triliun rupiah lewat APBN 2025.
screening dan cek kesehatan gratis ini untuk semua anggota masyarakat, karena Presiden menganggap upaya pencegahan lebih penting untuk menjaga masyarakat Indonesia tetap sehat. Program ini akan dilakukan secara bertahap dengan target 60 juta orang dan 200 juta orang dalam 5 tahun. Pemeriksaan secara lengkap bisa dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Tim TV One mengabarkan. Ya, kabar gembira buat masyarakat Indonesia, Betul apalagi sekali. yang berulang tahun, karena kalau tidak dapat kado dari teman, bisa dapat kado dari pemerintah. Dari yakni Presiden bisa Prabowo Subianto gitu ya. Bisa dapat cek kesehatan gratis. Tapi bagaimana nanti nih mekanismenya seperti apa? Kita masih belum ada bayangan. Betul Ya, karena sekali. ini baru akan dijalankan pada Februari 2025. Tapi menarik untuk membahas ini, apakah ini adalah bagian dari visi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, kesehatannya diperhatikan. seperti apa? Kita akan membahasnya dengan Narasumber ya. Bapak Hermawan Saputra, Hermawan Saputra. Ketua Umum PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan juga nanti ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi, namun kami masih menunggu kehadirannya di studio. Kita ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi Bung Philip, sehat dan ceria selalu ya di Ya. pagi hari. Amin, amin, Amin. amin. Baik Pak Hermawan, mungkin bisa sedikit dijelaskan terlebih dahulu Pak. Memang ini kan program awal cek kesehatan gratis. Sebenarnya apa sih cek kesehatan dan meliputi apa saja untuk dilakukan pengecekan kesehatan ini Pak? Cek kesehatan ini sebenarnya program yang sudah berjalan pada periode-periode sebelumnya, bahkan menjadi program rutin di setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Hanya saja pada pemerintahan Presiden Prabowo dan Pak Gibran ini terjadi akselerasi atau percepatan dan penguatan. Nah, dan tentu saja ini berkaitan dengan transformasi layanan kesehatan primer namanya. Bagian dari prioritas program di bidang kesehatan, di mana pendekatan kesehatan dan penjagaan kesehatan itu berdasarkan siklus hidup. Nah, berdasarkan life cycle atau juga usia, mulai dari rentang bayi, balita, anak, remaja, dewasa hingga lansia. Nah, dengan demikian perlu kita ketahui bagaimana resiko pertumbuhan, resiko berdasarkan situasi keluarga, bawaan, lingkungan, hingga prediksi resikonya di masa datang. Kemampuan mitigasi resiko berdasarkan data dan juga kondisi yang ada saat ini, itulah yang akan menyebabkan di masa datang kita bisa mengantisipasi problema atau tantangan kesehatan ini. Jadi Pak Prabowo ingin mendapatkan satu data atau kondisi awal yang paripurna. Dengan begitu akan ada snowballing proses treatment dan juga health program. Nah, artinya proses ikutan dari pelayanan kesehatan dan juga upaya kesehatan masyarakat yang berlangsung untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, filosofi ini sangat kuat, tetapi tentu saja tidak mudah karena tantangannya juga banyak, masalah juga masih banyak yang harus kita selesaikan secara bertahap. Dengan beragamnya daerah kita, 514 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi, tentu aksesibilitas dan juga bagaimana kondisi masyarakat secara antropologi budaya itu juga menjadi tantangan tersendiri. Dan data awal menjadi sangat penting dengan adanya upaya screening kesehatan di berbagai level ini, Bung Philip dan Mbak Mala. Ya, Pak Hermawan, mungkin kita ingin tahu sebenarnya gambarannya nanti mekanismenya seperti apa ya untuk pemeriksaan kesehatan ini sendiri. Apakah nanti akan seperti MCU yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada saat ada karyawan yang ingin masuk atau direkrut ke dalam perusahaan tersebut. Nah, apakah ini akan berlaku seperti itu? Tapi nanti jawabnya Pak Hermawan, kita akan dengar dulu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program ini. Di lapangan sudah ada rekan kami Ikra Anggana yang akan meminta tanggapan dari masyarakat terkait program cek kesehatan gratis ini yang tentunya kabar yang sangat menggembirakan di awal tahun 2025. Ikra, bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang cukup menggebrak di awal tahun ini?
Ya, baik. Selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Memang gebrakan atau program Quick Wins yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah memberikan cek kesehatan gratis. Di tahun ini Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan 60 juta rakyat Indonesia ini mendapatkan cek kesehatan gratis dengan syarat ketika masyarakat ulang tahun ini akan diberikan fasilitas cek kesehatan gratis yang cukup mahal. Nah, di sini saya akan bertanya kepada masyarakat sekitar sebenarnya sudah mengetahui belum sih program ini dan tanggapannya seperti apa gitu ya. Saat ini saya sudah bergabung dengan Pak Johnson. Selamat pagi Pak Johnson. Pagi. Pak, ini udah tahu belum sih Pak Presiden akan mengadakan program cek kesehatan gratis ini? Tahu Pak. Belum tahu? Belum tahu. Nah, sekarang ini udah tahu kan ya? Nah, kira-kira kalau Bapak udah tahu ini tanggapannya seperti gimana Pak? Ya kalau ada yang pemeriksaan gratis gini kita mah seneng, kita terbantu. Apalagi kalau medical check up kan lumayan. Jadi kalau ada gratis ya lumayan membantu buat kita. Bapak peserta BPJS juga atau gimana? Iya, peserta BPJS. Nah, selama Bapak menggunakan BPJS, pernah nggak ada penyakit yang cukup parah ataupun menggunakan BPJS ini untuk keperluan yang mendesak gitu? Kalau untuk saat ini belum sih, belum pernah. Belum pernah. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi sebenarnya kalau misalnya nanti mengetahui ini Pak, kesehatan Bapak sendiri dari program pemerintah ini, Bapak bakal gimana Pak? Bakal merekomendasikan ke teman lain atau gimana Pak? Ya paling enggak kita rekomendasikan sama keluarga, sama teman ya. Kalau kita udah tahu nih, ya kita kasih tahu teman lain. Soalnya kita juga udah jarang nonton TV, jadi nggak tahu berita. Bapak kira-kira bakal memanfaatkan program ini nggak? Ulang tahunnya Bapak bulan apa nih kalau boleh tahu? Bulan 6. Bulan 6? Iya. Berarti sekitar 4 bulan lagi ya? Iya. Nah, kira-kira pas pertama kali dapat langsung dimanfaatin atau gimana Pak? Penasaran nggak? Kalau masih ada ya kita manfaatin. Langsung? Langsung. Kalau emang masih ada sampai bulan 6 ya kita manfaatin. Oke, ada pesan-pesan nggak buat pemerintah Pak sedikit? Ya pesannya ya lanjutkan aja yang untuk baik untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu aja. Baik. Terima kasih banyak Pak Johnson atas waktunya. Kita coba tanyakan narsum yang lain. Pemirsa, memang masyarakat ternyata belum mengetahui secara pasti ataupun secara detail program yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan cek kesehatan gratis. Nah, saat ini kita akan mewawancarai salah satu narsum saya juga. Saat ini saya telah bergabung Pak Gunadi. Selamat pagi Pak Gunadi. Selamat pagi. Pak Gunadi, tadi sudah sedikit mendengar gitu kan, pemerintah akan memberikan cek kesehatan gratis. Tanggapannya menurut Bapak gimana? Menurut saya sih alhamdulillah ya, dapat kayak cek medikal gratis buat masyarakat kayak kita nih kelas menengah bawah. Ya cukup membantu lah buat kalangan kayak kita gitu. Jadi kita meresponnya sangat baik buat pemerintah Pak Prabowo Subianto. Pak, ini Bapak udah tahu lama apa baru tahu sekarang Pak? Saya baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini? Iya. Kira-kira keluarga di rumah udah tahu belum sih Pak soal program ini? Sama keluarga juga kayaknya belum tahu dah. Belum tahu? Iya. Nah, kalau misalnya ini yang Bapak ketahui soal cek kesehatan ini seperti apa Pak? Kalau selama ini sih masih gratis sih. Paling kita kalau lagi kayak demam atau apa ngeceknya ke puskesmas ya masih gratis sih. Masih gratis? Iya. Cuman kalau misalnya Bapak dicek secara rinci gitu, kondisi tubuhnya gitu ketika ulang tahun, ini pernah nggak sebelumnya? Belum pernah sih. Belum pernah? Iya. Penasaran ya? Penasaran malah. Kalau bisa sih pengen ngerasain cek medikal gratis seluruh tubuh gitu biar kita tahu penyakitnya apa aja gitu yang dalam tubuh kita. Nah, rencananya tuh yang pengen diketahuin itu apa nih Pak? Ada nggak sih yang sebenarnya udah ngerasa gejala sakit sekarang dan yang pengen detail gitu kan? Ini kan programnya cukup membantu masyarakat ya? Kalau saya sih ya namanya saya perokok ya pengen tahu aja kayak jantung atau paru-paru gitu. Pengen tahu penyakitnya udah seberapa berat gitu atau parah. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga aktivitasnya lancar dan bisa menggunakan medical check up gratis kalau udah ada programnya. Baik pemirsa, memang anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk cek kesehatan gratis ini sebesar 4,7 triliun rupiah. Memang masyarakat ternyata masih banyak yang belum mengetahui adanya program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun dari wawancara saya juga tadi kami mendapatkan informasi besar harapan mereka untuk dapat menggunakan fasilitas ini karena banyak hal dari pun kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat ini yang
perlu diketahui untuk bisa mengantisipasi jika ada penyakit ataupun gangguan kesehatan lainnya yang dialami oleh masyarakat. Untuk sementara demikian saya kembalikan ke Andi dan juga Philip di studio. Baik, terima kasih Ranggana. Tadi juga Andi Kumala kita bisa melihat ya bagaimana program belum jalan tapi udah banyak masyarakat yang kemudian ingin menggunakan fasilitas ini. Siapa yang tidak suka dengan yang gratis-gratis? Gratis-gratis. Apalagi ini berkaitan dengan kesehatan. Pemirsa. Dan apalagi cuma PR ini ulang tahun baru bisa dicek. Memang kesehatan bagus tapi keuangan nggak bagus karena biasanya kalau ulang tahun udah pada minta traktir punya udah itu biasanya. Oke, kita akan ke Mas Hermawan. Mas Hermawan mungkin bisa menanggapi tadi harapan dari masyarakat. Kita juga tadi ingin tahu bagaimana mekanismenya. Tadi masyarakat ingin tahu kondisi kesehatan terutamanya jantung, kemudian paru-paru. Ya, apakah itu nanti akan mencakup pemeriksaan-pemeriksaan tersebut? Ya, ini kabar gembira ya bahwa masyarakat kita pun turut menyambut dan punya harapan terhadap program ini. Artinya harapan untuk perbaikan kondisi pribadi, kesehatan individu maupun kondisi masyarakat secara umum. Ini langkah maju dan poin sosial, modal sosial buat pemerintah juga. Tetapi yang menarik itu, nanti program kita ini adalah program yang segmented sifatnya, Mbak Mala, Bung Philip. Jadi segmented karena misalnya seorang anak, seorang remaja, seorang dewasa akan beda prioritas yang dicek atau yang dilakukan screening berdasarkan resiko dari usia itu. Kalau anak-anak atau bayi bahkan ya, itu akan berkaitan dengan resiko tumbuh kembang. Kita ambil contoh, misalnya ada hipotiroid kongenital. Itu resiko yang berkaitan dengan hormon pertumbuhan anak. Kalau terjadi kelainan atau kalau ada hal yang akan mengganggu tumbuh kembang, itu kan akan berkaitan dengan generasi kita berikut. Erat kaitannya juga dengan stunting. Kalau kita terjadi kekurangan tiroid pada usia bayi, terutama setelah usia 1 bulan lahir, itu akan berkaitan dengan tumbuh kembang, daya nalar, dan imunitas. Dan ini penting agar segera dilakukan pengobatan dan juga perawatan supaya masa depan generasi kita lebih baik. Nah, tetapi pada anak dan remaja, apalagi dewasa, juga beda. Tadi kalau masyarakat yang diwawancarai adalah dewasa tuh, dua-duanya, bapak-bapak. Nah, pada dewasa itu lebih diarahkan pada risiko-risiko penyakit degeneratif. Contohnya, bagaimana screening paru, tadi betul, termasuk risiko diabetik, bagaimana hipertensi, dan kebiasaan yang ada di lingkungannya. Nah, kalau itu nanti berkaitan dengan kejadian adanya hipertensi, diabetik, itu akan berpotensi muncul nanti penyakit yang tidak menular tapi bisa membunuh dan lebih fatal, semisal penyakit stroke, kanker, gangguan ginjal, paru, dan beragam penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif lain. Kalau dideteksi lebih awal, maka akan cepat ditreatment lebih awal. Berarti potensi sembuh dan akhirnya produktif, itulah yang menjadi tujuan kita. Nah, masyarakat kita sekarang ini, Bung Philip, Mbak Mala, penduduk sudah lebih dari 280 juta orang. Nah, dengan kategori usia produktif yang dominan, kalau masyarakat yang usia produktif ini bisa dideteksi resiko awalnya, maka produktivitas itu terjaga apabila kesehatannya itu segera dijaga dan disembuhkan. Jadi orientasi pada improving quality of life, itu yang paling penting. Jadi 3 tujuan besar dari screening ini, Mbak Mala, Bung Philip, ada 3 tujuannya. Pertama, health protection. Nanti kita akan perlindungan kesehatan itu sendiri. Ya. Kita tahan ya 3 tujuannya biar penonton juga masih penasaran nih. 3 tujuan program kesehatan Pak Presiden Prabowo Subianto. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali kami melanjutkan perbincangan dengan Mas Hermawan selaku pengecekan kesehatan gratis. Namun juga kita akan menyapa terlebih dahulu, sudah terhubung dengan kami via daring Zoom, ada Mas Dede Prayudi selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat pagi Mas Dede. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi ya, Mas Uki, sebelum saya ke Mas Uki, saya akan ke Mas Hermawan terlebih dahulu melanjutkan penjelasan terkait 3 poin utama dari program Prabowo Subianto terkait cek kesehatan gratis ini apa, Mas? Ya, 3 tujuannya tadi ya. Ya, jadi kita lanjut ya, Bung Philip, Mbak Mala. Yes, ya.
Jadi ada 3 tujuan upaya untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini ya, secara filosofi kesehatan masyarakat. Pertama adalah health protection, perlindungan kesehatan itu sendiri. Orang yang sudah sehat, jangan sampai dia terganggu kesehatannya. Itu yang namanya health protection, perlindungan kesehatan. Yang kedua adalah disease prevention. Jadi dengan adanya data hasil screening kesehatan itu, maka orang yang beresiko jatuh sakit harus dicegah agar tidak mendapatkan penyakit. Nah, disease prevention ini akan banyak prediksi kita itu ditemukan pada transisi dari remaja menuju dewasa. Karena di situ berkaitan dengan perilaku, pola hidup, kesadaran, dan juga kemauan untuk juga mengalokasikan sumber daya individu untuk pemeliharaan kesehatan. Jadi dengan adanya screening, orang yang punya resiko hipertensi, diabetes, jangan sampai jatuh ke penyakit yang lebih parah atau degeneratif disease tadi. Yang kedua, itulah yang kedua. Jadi pencegahan penyakit. Yang ketiga itu adalah improve quality of life. Meningkatkan kualitas hidup sekaligus improve productivity, meningkatkan produktivitas. Nah, jangan lupa postur terbesar kita di Indonesia ini, lebih dari 280 juta penduduk kita adalah usia produktif. Nah, usia produktif ini kalau dia terganggu atau jatuh sakit, maka akan berdampak juga terhadap ekonomi, berdampak terhadap interaksi sosial, dan pada akhirnya mengganggu pembangunan misi pembangunan nasional Presiden. Dan oleh karena itulah screening kesehatan ini menjadi sangat penting, di samping menjaga orang sehat tetap sehat, kemudian mencegah orang jatuh sakit, sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas manusia Indonesia. Tujuan ini teramat mulia, maka itu screening ini harus kita dukung. Tapi juga ada catatan dan tantangannya. Catatan dan tantangan kita, kemampuan pendataan dan kemampuan kita untuk menyebar sumber daya untuk melakukan screening ini. Di tengah disparitas kesehatan kita antar kabupaten dan wilayah masih sangat tinggi di Indonesia. Bung Philip dan Mbak Mala. Baik, Mas Hermawan. Baik. Yang sehat makin sehat, yang sakit jadi sehat, begitu ya? Iya, dan yang berpotensi sakit jangan sampai jatuh sakit. Kita konfirmasi langsung ke Mas Uki. Mas Uki, apakah benar tujuan yang disampaikan oleh Mas Herwan tadi sejalan dengan program yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, cek pemeriksaan kesehatan gratis? Iya, itu yang disampaikan oleh Bang Hermawan tadi udah sangat betul sekali, sangat betul sekali. Jadi begini, negara ini mencatat ya bahwa jumlah kematian akibat penyakit-penyakit terkait kardiovaskular. Kalau penyakit terkait kardiovaskular ini artinya ini penyakit-penyakit terkait kebiasaan hidup ya, misalnya koroner ya, misalnya hipertensi dan lain-lain, itu sebanyak 600.000 kematian ya. Dan ini ya tergolong cukup tinggi ya. Di dunia saja itu ada 17 juta kematian. Nah, kalau kita merujuk kepada amanah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar pasal 1 dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 3, juga pasal 34 ayat 2, yang intinya seperti ini kurang lebih ya. Setiap warga negara Indonesia itu memiliki 2 hak terkait kesehatan. Hak pertama, hak untuk sehat. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Bang Hermawan ya, bahwa yang sehat ini harus dilindungi nih, harus terproteksi nih. Nah, inilah dia hak untuk sehat. Lalu yang kedua adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, kami menyadari apabila ini sudah menjadi hak ya, maka hak ini harus dipenuhi. Apalagi kemudian ada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut itu harus dipenuhi, harus diorganisir oleh negara. Oleh karena itu ya, Presiden Prabowo itu sudah menggelontorkan sejumlah uang ya, sejumlah anggaran. Nah, kalau untuk wabil khusus anggaran PHTC untuk cek kesehatan gratis sendiri itu sebesar 3,2 triliun rupiah ya. Namun kemudian ya, setelah kami juga berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, ternyata ada kabar baik lagi nih. Ternyata di Kementerian Kesehatan sudah ada anggaran untuk bantuan dan subsidi pemeriksaan kesehatan sebesar 1,5 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya kita add up ya, kalau misalnya kita kombinasikan, anggaran ini sangat besar sekali. Hanya untuk periksa kesehatan aja itu sebesar 4,7 triliun rupiah. Nah, pemeriksaan kesehatan ini diberlakukan untuk semua orang Indonesia ya, bukan semua orang ya, tapi semua orang Indonesia, yang dimana kemudian item-item yang diperiksa ini berbeda-beda
terkait dengan kebutuhannya berdasarkan usia dan juga jenis kelamin misalnya gitu ya, kan nggak mungkin kan warga negara yang laki-laki diperiksa untuk kanker serviks misalnya, ini kan nggak mungkin. Kurang lebih demikian Pak, yang dimana tujuannya adalah untuk pemenuhan hak, yang dimana ini tujuannya adalah ke depannya kan kita sudah nggak punya pilihan nih, Indonesia 2045 itu harus menjadi negara maju atau kita terjebak di middle income trap gitu. Nah, untuk menjadi negara maju tentu saja kita nggak punya pilihan. SDM Indonesia itu harus SDM yang sehat. SDM Indonesia itu harus SDM yang cerdas, yang tidak kurang gizi, ya, yang tangguh dan lain-lain. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak berdiri sendiri dalam konteks membangun SDM Indonesia yang sehat dan cerdas tadi. Dia bersama program-program lain, termasuk di dalamnya adalah program makan bergizi gratis, termasuk di dalamnya adalah program Perlinsos, yang di dalamnya lagi di situ ada Jamsos ya. Jamsos itu di sini ada Kartu Indonesia Sehat yang dimaksudkan untuk melindungi secara kuratif. Nah, sementara program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan untuk melindungi rakyat Indonesia kesehatannya secara preventif, promotif. Demikian. Baik, Mas Uki, kalau tadi kita juga mendengarkan penjelasan dari Mas Hermawan bahwa ada beberapa klasifikasi umur yang bisa dikategorikan untuk mendapatkan cek kesehatan gratis ini. Sementara itu kalau dari informasi yang kami dapat, ini sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia yang awalnya akan mendapatkan fasilitas pengecekan gratis ini. Seperti apa kemudian kantor kepresiden atau Presiden Prabowo Subianto mendominasi ataupun memilih kategori usia mana yang akan mendapatkan program ini di awal? Ya, jadi misalnya kayak begini ya, balita misalnya, balita itu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir ya, seperti hipotiroid kongenital. Nah, ini mohon saya dikoreksi Pak Hermawan karena saya bukan orang yang ahli di bidang kesehatan. Nah, apabila terdeteksi, kemudian penyakit ini akan ditangani lebih awal sehingga bisa mencegah risiko kematian ya atau kecacatan pada si anak balita tersebut. Nah, pada kelompok usia remaja, screening kesehatan itu meliputi pemeriksaan misalnya obesitas, diabetes, dan juga gigi. Gitu. Nah, screening ini, Mas Philip, ini difokuskan untuk masalah kesehatan yang seringkali mulai berkembang ya di masa anak-anak dan shifting ya ketika mereka menjadi remaja. Sementara program screening untuk usia dewasa ini difokuskan untuk pemeriksaan misalnya kanker ya, dan tadi saya katakan kalau untuk perempuan ini ada kanker payudara, ada kanker serviks ya, juga prostat nih kalau untuk laki-laki ya. Nah, sementara untuk lansia ini difokuskan untuk penyakit-penyakit kardiovaskular yang tadi sudah saya katakan, yang di Indonesia menyebabkan 600.000 kematian. Nah, deteksi ini dilakukan ya kalau lansia itu misalnya untuk Alzheimer, osteoporosis. Nah, kita sering dengar nih kalau di TV-TV ini osteoporosis ini yang kaitannya dengan tulang misalnya ya, serta kesehatan umum terkait dengan penuaan pada si lansia tersebut. Demikian Mas Philip dan Mbak Mala. Ya, mungkin sebagai ahli kesehatan, Mas Hermawan mungkin mau mengkonfirmasi apa-apa saja nih yang terkait dengan program Presiden Prabowo Subianto cek kesehatan gratis ini kepada Mas Uki. Silakan, Mas Hermawan. Ya, ini menarik ya, karena anggaran yang disebutkan Mas Uki tadi kan 4,7 triliun ya untuk 2025 yang dimulai di bulan Februari. Sesungguhnya anggaran itu tentu belum cukup kalau kita ingin melihat sebaran dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ini menjadi kebertahapan dan awal kemampuan yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga termasuk Mas Uki yang dari istana ya, teman-teman yang di komunikasi Presiden harus mampu menjadi tailor-made tuh yang mensinkronkan juga upaya lintas kementerian. Walaupun ini isu kesehatan, Bung Philip dan juga Mbak Mala, ini tidak sepenuhnya urusan Kementerian Kesehatan, tapi lintas kementerian lembaga. Bahkan di Kementerian Pendidikan Dikdasmen pun ini berurusan nih, karena kaitan dengan segmen anak remaja sekolah dan terutama nanti tablet tambah darah untuk remaja putri kalau itu ditengarai berdasarkan screening terjadi anemia. Nah, maka jumlahnya sasaran yang sesungguhnya atau target population-nya itu besar. Hanya eligible population-nya atau populasi yang memungkinkan dengan ketersediaan dana, ini yang harus dibuat prioritasnya secara lebih tajam, lebih precise. Nah, tantangan ini juga tidak mudah
karena harus mensinkronkan data dengan resiko populasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Populasi kita ini kan banyak di Jawa, lebih dari 50% di Jawa. Nah, kemudian ada di Sumatera, baru bicara Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, tetapi kemampuan untuk memprioritaskan dengan anggaran yang masih terbatas ini, dengan screeningan kebertahapan berdasarkan segmen usia, ini harus betul-betul duduk bersama antar kementerian lembaga. Kementerian Kesehatan akan menjadi motor utama, tetapi kementerian sekarang kan BKKBN kan menjadi kementerian ya, yang dulunya BKKBN. Itu akan berkaitan tuh dengan usia-usia produktif, terutama untuk ibu hamil, menyusui, dan seterusnya. Dan di situ ada cek kesehatan yang menyangkut bagaimana resiko agar anak tercegah dari stunting contohnya. Stunting menjadi isu nasional. Dan jangan lupa satu problema penyakit ya yang masih menjadi problema besar di Indonesia itu adalah tuberkulosis. PR besar ya, betul TB sekali. ini Pak Hermawan, bagaimana kemudian memang masyarakat Indonesia banyak di Pulau Jawa, tapi memang fasilitas kesehatan lebih banyak dibutuhkan di luar Pulau Jawa ataupun bagaimana di wilayah pinggiran. Kemudian Masuki, bagaimana implementasinya terakhir mungkin? Ya, masyarakat diharapkan tinggal membawa kartu identitas dan ya berangkat ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang dimaksud fasilitas kesehatan di sini FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas ya. Silahkan datang ke puskesmas terdekat untuk lakukan cek pemeriksaan gratis ketika ketika orang yang bersangkutan, ketika warga negara yang bersangkutan sedang berulang tahun. Nah, memang kami menargetkan untuk anggaran sekarang memang cek kesehatan gratis ini penerima manfaatnya itu ditargetkan 60 juta orang. Namun kemudian ini terbuka apabila kemudian menjadi lebih dari 60 juta orang, karena kami juga berharap seluruh warga negara Indonesia bisa lakukan cek kesehatan gratis. Kami percaya begini soalnya, setelah kami berdiskusi ya dengan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ternyata biaya klaim BPJS itu yang paling besar porsinya itu adalah untuk penyakit-penyakit akut kardiovaskular ya. Jadi garis bawahi, pertama akut, kedua kardiovaskular. Dia menjadi akut karena ini ternyata penyakitnya sudah tergolong cukup parah, kalau bahasa awamnya seperti itu ya. Sementara kardiovaskular ini adalah penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan terkait dengan gaya hidup. Nah, apabila kemudian ini bisa kita deteksi secara dini, ini bisa kita cegah sebelum dia menjadi akut ya. Apalagi kalau terkait dengan gaya hidup, ini kalau di awal sudah diketahui, maka gaya hidupnya bisa diubah, maka kemudian ya rakyat lebih sehat, beban pembiayaan negara juga dapat ditekan untuk pengobatan penyakit akut tadi. Demikian Mbak Mala dan Mas Philip. Baik, Mas Uki, terima kasih penjelasannya. Untuk kedua narasumber, Mas Dede Prayudi, Mas Uki, dan juga Mas Hermawan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, kembali kita tekankan bahwa cek kesehatan gratis ini mulai berlaku pada Februari 2025. Februari, nanti implementasinya kita akan lihat, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manfaatkan ya. Badan yang sehat, cari rejeki juga enak, menuju Indonesia Emas 2045 untuk menjalankan bagaimana target dari Presiden ini sekaligus merubah visi kesehatan Indonesia dari mengobati menjadi mencegah ya. Mencegah, betul sekali. Kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, masih dengan informasi lainnya yang tentu saja menarik bagi Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami akan mengupdate bagaimana kasus penembakan pemilik bos rental mobil di Tangerang, Banten, di mana ini ada oknum anggota TNI AL ditangkap terkait kasus penembakan pemilik mobil rental di tol Jakarta Merak, kilometer 45. Tersangka kini ditahan di Puspom TNI AL dan pihak kepolisian belum menjelaskan soal motif dari penembakan tersebut. Akibat kejadian itu 2 orang menjadi korban, salah satunya adalah bos rental mobil yang dinyatakan meninggal dunia setelah terkena peluru di bagian dadanya. Polisi juga mengamankan 5 selongsong peluru berkaliber 9,9 mm yang diduga dari senjata api yang digunakan salah satu pelaku. Tak hanya selongsong peluru, polisi juga menyita mobil rental yang ternyata ditinggalkan pelaku di pinggir jalan tol sebelum mereka akhirnya melarikan diri. Untuk mengetahui update terkini, kita akan bergabung dengan
Rizka Salsabila yang sudah berada di TKP, tepatnya di kilometer 45 ruas tol Tangerang Merak. Selamat pagi Rizka, silakan dengan informasi Anda. Ya, Philip, Andi, dan juga pemirsa, dari rest area 45 tempat saya mengabarkan ini, jika bisa dilihat memang tidak terlalu banyak pengemudi yang berhenti di rest area ini, namun beberapa pengemudi ini hanya melakukan pengisian bahan bakar, kemudian melanjutkan perjalanan atau sekedar berhenti sebentar membeli pembekalan untuk di perjalanan nantinya. Jika melihat tepat di sebelah kanan saya ini atau di belakang saya ini merupakan salah satu lokasi kejadian penembakan itu terjadi, yang mana kejadian ini bermula pada 1 Januari 2025 ketika korban bersama anaknya mencari mobil sedan yang direntalkannya kepada orang lain. Adapun korban sendiri juga telah meminta bantuan kepada Asosiasi Rental Mobil Indonesia untuk mengawasi serta mencari lokasi mobil tersebut. Adapun dari hasil pencarian, mobil ini ternyata ditemukan di rest area atau di depan minimarket rest area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak pada pukul 4:20 waktu Indonesia Barat di 2 Januari ataupun 2 Januari dini hari yang lalu. Adapun korban sendiri datang ke lokasi TKP ini sendiri menggunakan mobil minibus berwarna putih, kemudian langsung berhenti di belakang mobil rentalnya yang dicarinya tersebut. Kemudian pelaku ini turun menghampiri mobil tersebut. Kemudian ternyata korban sini tidak mengetahui bahwa pelaku ini telah membawa dua orang lainnya yang mana berada di mobil lainnya. Kemudian ternyata mobil milik korban ini juga telah berpindah tangan tanpa diketahui oleh korban itu sendiri. Adapun pelaku sendiri ini kemudian keluar dari kendaraan yang lain tersebut dan juga melepaskan tembakan beberapa kali, yang dari keterangan saksi yang juga merupakan keluarga dari korban ini menyampaikan bahwa pelaku ini melepaskan tembakan sebanyak 4 kali yang kemudian turun dan mengenai korban, 2 orang korban yang salah satunya itu bos dari rental mobil tersebut itu yang kemudian meninggal dunia dan satunya juga luka parah. Adapun dari pihak kepolisian yang telah melakukan olah TKP ini ternyata menemukan beberapa barang bukti, yaitu berupa 5 selongsong peluru berukuran 9 mm dan juga mobil yang ditinggalkan ataupun berada di pinggir jalan tol. Adapun dari pihak kepolisian juga nih telah menyampaikan bahwa salah satu pelaku penembakan ini telah ditahan di pusat polisi militer Angkatan Laut, yang mana pelaku ini merupakan salah satu oknum dari TNI Angkatan Laut, dan juga pelaku lainnya juga telah ditangkap oleh Satreskrim Polresta Pandeglang pada Jumat 9 Januari 2025 kemarin. Demikian Philip dan juga Andi. Baik, terima kasih Rizka Salsabila atas laporannya langsung dari lokasi penembakan pemilik bos rental mobil di Tangerang Merak ya. Selamat bertugas kembali, Rizka. Ya. Baik, ini adalah akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Besok Anda masih bisa bertemu dengan Filipus Yonaso. Masih. Kalau saya libur ya? Enggak dong, belum kerja. Ya. Oke, sampai jumpa, saya Andi Kumala. Saya Filipus Yonaso. Terima kasih. Wakili kru yang bertugas pamit undur diri. Happy weekend, sampai jumpa.